أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan yang sangat besar buat kita, yaitu kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan pada salat subuh berjamaah. Sesungguhnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat lemah manusia, dan diciptakan pun dari bahan yang sangat lemah, sehingga tanpa dikuatkan sama Allah, jangankan untuk melaksanakan sholat subuh, yang mana dikatakan bahwa sholat subuh ini adalah sholat yang sangat berat bagi kalangan orang-orang munafik. Untuk melangkahkan kedua kaki saja, apabila tidak Allah kasih kekuatan, maka kita tidak akan mampu. Maka bersyukur alhamdulillah sudah dikasih kekuatan bisa melaksanakan taat kepada Allah. Ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dan semoga selamanya Allah tetapkan iman, hidayah dalam diri kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di 2 minggu terakhir kemarin, yaitu bahas surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 5. InsyaAllah kita akan melanjutkan ayat ke-6 surah Al-A'la ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Al-Qur'an. Fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Jemaah yang dimuliakan Allah, di kalangan para alim ulama ada 2 pendapat tentang makna la pada kalimat fala tansa. Yang pertama adalah nisyan, maksudnya adalah lupa, sehingga makna ayat kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ini pun didukung dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah SAW ingin segera menghafalkannya. Kemudian Allah menegurnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 dan 17, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, wahai Muhammad, janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat, yaitu untuk menguasainya. Sehingga inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan lidahmu dan yang akan membacakannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghafalkan Al-Quran, dan Allah pun
yang menjadikan Al-Quran tidak lupa di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh akhlak daripada Rasulullah SAW ini adalah Al-Quran. Baginda Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, dia adalah Al-Quran yang berjalan. Kemudian jemaah yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, makna yang kedua yaitu at-tarku, meninggalkan. Kalau tangsa ini at-tarku, meninggalkan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan hafalan-hafalan yang ada dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bagaimana Al-Quran itu terus terjaga di dalam hati Rasulullah SAW. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa maksud daripada at-tarku, makna ayatnya adalah menjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari meninggalkan, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga engkau akan selalu mengamalkan kecuali jika Allah menghendaki, yaitu jika terjadi ayat yang dimaksud sehingga engkau meninggalkan beramal karena telah dimaksud. Artinya gini, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang awalnya ayat Al-Quran tersebut itu dulu terjadi di zaman Rasulullah SAW, kemudian dirubah, diganti, yaitu hukumnya itu dengan ayat berikutnya, dengan ayat yang lain. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja disampaikan, yaitu melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat. Itu maksud daripada fala tansam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah ya'lamul jahra, yang mengetahui perkara yang nampak, perkara yang jelas. Kemudian wa ma yakhfa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghendaki apa-apa yang tersembunyi. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, setiap diri kita punya rahasia, dan rahasia kita ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya terbatasnya pemikiran manusia, terbatasnya pengetahuan manusia, sehingga tidak akan mampu untuk menyelami dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Di antara manusia tidak sama dalam ilmu pengetahuannya, tetapi Allah tidak terbatas dengan apapun. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa, mengetahui yang nampak, yang terlihat jelas. Manusia yang terlihat jelas saja terkadang tidak tahu. Contoh kecilnya, mungkin dari bumi ini kita bisa melihat sebahagian daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bintang-bintang, tapi tidak mampu melihat jelas secara nyata. Yang hari ini bintang di langit jumlahnya bukan 1000, 2000, tapi jutaan. Itu terlihat dengan mata kita, secara zahir terlihat, tapi tidak mampu, walaupun itu zahir, manusia tidak mampu, contoh menghitung jumlahnya bintang, kemudian mengetahui semua bintang ukurannya berapa tidak. Apalagi manusia itu yang tersembunyi, memahami yang tersembunyi, yang sir, yang ada dalam hati, tidak akan mampu. Tetapi Allah
Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah ini mengetahui yang terlihat, nampak ataupun wa ma yakhfa, ataupun yang tersembunyi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap saatnya diri kita menjaga supaya setiap amal dan perbuatan kita itu sesuai dengan syariat, dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Karena sekalipun manusia itu bersembunyi melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, manusia tidak tahu satu orang pun di dunia ini yang mengetahui kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi Allah yang Maha tahu. Jangankan dengan zahir saja, dengan batinnya, dengan hatinya dia bermaksiat, dengan hatinya dia bermaksiat, Allah pun Maha mengetahui. Sifat-sifat buruk hati yang ada dalam diri manusia, Allah mengetahui. Dan ini menjadi satu peringatan buat diri kita untuk melakukan satu amal perbuatan yang mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa annallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui setiap perkara yang ada dalam hati kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Setiap manusia tidak hanya memperhatikan gerak-gerik tubuhnya, tidak hanya berhati-hati dengan perkataan lisannya, bahkan karena hatinya pun dia harus berhati-hati. Jangan sampai ada niat buruk dalam hati kita, ada penyakitnya, ada penyakit hasud, penyakit riya, suudzon, berburuk sangka kepada saudara kita, ya, penyakit-penyakit hati lainnya. Karena sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8, Allah katakan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu, yaitu kepada jalan kemudahan. Apa maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah? Maksudnya adalah kami akan memudahkan bagimu wahai Muhammad, yaitu jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan untuk mengamalkannya. Di dalam tafsir Al-Baghawi halaman 401 dikatakan, yaitu muwafiq li syari'atil yusra wa hiya al-khafiyatul musaffah. Kami akan membimbingmu kepada syariat yang mudah, yaitu al-hanifiyah, bertauhid, dan as-sunnah, yaitu perkara yang mudah. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, agama Islam memberikan kemudahan kepada penganutnya. Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memeluk kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Semua Allah permudah. Contoh dalam ibadah saja. Kalau seseorang dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan duduk. Dalam perkara sholat, boleh dengan duduk dalam melaksanakannya. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Begitu ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan agama untuk pemeluknya. Lain dengan agama selain daripada Islam. Justru
mereka mempersulit daripada agamanya. Tapi kalau agama Islam, agama yang jelas Allah ridhai, dan agama yang telah dibawa oleh seluruh para anbiya alaihi salatu wassalam ke dunia ini, semuanya Allah permudah. Tidak ada sedikit pun yang Allah persulit. Contoh, haji itu wajib hukumnya, tapi untuk orang yang mampu. Haji itu wajib hukumnya, termasuk daripada hukum Islam. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Coba kalau seandainya Allah katakan bahwa haji ini wajib hukumnya, kemudian tidak ada syarat, ya statik gitu. Untuk orang yang mampu, akan begitu mempersulitnya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan berdiri, berjalan, duduk, berbaring, bahkan sambil kita nonton TV, main handphone, buruk-buruknya gitu Pak ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat memudahkannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa ketika amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, maka Allah tidak mensulitkannya, tidak menyulitkan daripada penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam semua ibadah, baik itu sholat, puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Puasa ini hukumnya wajib, tapi Allah memberikan keringanan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Untuk orang yang sakit, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, boleh tidak puasa dan menggantinya di hari yang lain. Walaupun perkara tersebut wajib, boleh Pak, hukumnya itu boleh. Nah, ini adalah salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan bagimu kepada jalan-jalan kemudahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat ke-9-nya Allah berfirman, fadzakir, maka oleh karena itu fadzakir, yaitu berikanlah peringatan, fadzakir, berikanlah peringatan, inna fa'atid dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Secara tekstual ayat ini bermakna berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Apa maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah? Apabila kita lihat secara khususnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah pun mengatakan, adakah tidak orang yang datang kepada kamu untuk memberikan peringatan? Di dalam surah As-Sajdah, di dalam surah Al-Mulk, orang yang memberikan peringatan kepada kita, dan ini akan menjadi menjadi sebab Allah nanti di akhirat bertanya kepada hamba-hambanya. Contoh, keluarga, kita punya keluarga misalkan punten ya yang non muslim, nanti Allah akan tanya ke keluarga kita itu, keluarga kamu sudah datang kepada kamu untuk memberikan peringatan tentang apa? Tentang dahsyatnya pertemuan kali ini, maksudnya di akhirat. Kalau tidak, ya dituntut Pak, kita dituntut. Atau misalkan kita sering melihat ya di sekitar sini ada orang-orang yang berjualan, kemudian
ya mereka yang ada beragama Islam ataupun yang beragama non-Muslim. Pernahkah nih orang-orang yang bolak-balik ke masjid, sholat jamaah, ikut kajian, dia ngajakin kamu? Itu bahasanya dalam Al-Quran. Pernah tidak dia itu datang kepada kamu untuk memberikan peringatan, ngajak kepada kebaikan, memberikan peringatan kepada kamu bahwa apabila kamu meninggalkan sholat, nanti akibatnya seperti ini. Apabila kamu tidak ikut ngaji, akibatnya seperti ini. Sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka karena tidak melaksanakan daripada perintah Allah. Dituntut juga bagi kita yang hadir bolak-balik ke masjid, termasuk saya. Tapi mudah-mudahan ya, dengan asbab kita buat ya, kajian-kajian seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yaitu menghindarkan kita dari hal-hal tersebut. Tapi ini bagiannya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di dalam ayat yang lain, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunianya ataupun bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Dan itu jelas jemaah yang dimuliakan Allah. Maka diri kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk melaksanakan taat kepada Allah, setidaknya keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Setidaknya keluarga kita, jika kita mampu, iman kita mampu, ya, kekuatan kita mampu, ajak tetangga kita, beri peringatan kepada mereka, baik itu peringatan tentang kehidupan akhirat yang merupakan sebuah kenikmatan yang akan dia dapatkan di akhirat, atau peringatan-peringatan yang akan menjadikan manusia ini kalau seandainya dia meninggalkan ketaatan, nih kamu akan mendapat ini, nanti di akhirat kelak. Cuma akhirnya Allah SWT, alhamdulillah tadi malam saya di pondok kedatangan anak-anak pang, anak-anak geng motor pada datang, cuma ingin belajar tentang masalah sholat, terus bagaimana cara baca Quran. Mereka ada keinginan, tidak saya yang datang gitu, mereka datang sendiri. Dan ini pun menggugah untuk pribadi saya, maksudnya untuk mendatangi mereka-mereka yang saat ini ibaratnya jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan mereka betapa kehidupan dunia ini sebentar, mengingatkan mereka betapa kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Betapa kehidupan akhirat itu kalau nikmat selama-lamanya, kalau sakit yang selama-lamanya. Kalau tidak di dunia diusahakan, bagaimana kehidupan di akhirat kelak? Ini untuk bermanfaat sekali. Peringatan-peringatan yang disampaikan kepada saudara-saudara kita, yaitu orang beriman, orang-orang muslim, sangat bermanfaat bagi mereka. Ya walaupun terkadang orang ada yang menerima, ada yang tidak, tapi itu bagian daripada dakwah. Dakwahnya baginda Nabi SAW pun sama, terkadang ditolak, ya, terkadang diterima. Itu sekelas Nabi, apalagi kita, gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, ya, tapi kewajiban untuk mengingatkan, memberikan peringatan ini harus buat kita. Harus. Kenapa harus? Jemaah yang dimaksud Allah, karena ada tuntutan di akhirat kelak. Dan kenapa harus kita? Karena tidak ada lagi nabi. Nabi terakhir sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, sementara agama ini mesti terus dilanjutkan, mesti terus disampaikan. Maka siapa yang punya kewajiban? Kita, yaitu umatnya baginda Nabi SAW. Kita ini punya kewajiban. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jemaah yang Allah SWT, semoga
kajian singkat yang kita laksanakan di pagi hari ini memberikan satu motivasi buat diri kita, tazkirah buat diri kita, penyemangat buat diri kita untuk sama-sama bagaimana kita saling mengingatkan, terutama kepada saudara-saudara yang seiman dengan kita. Kita ingatkan mereka, kita ajak mereka, kita bawa mereka untuk sama-sama kumpul di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis iman, sehingga kita terhindarkan dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dari perkara kewajiban mengingatkan kepada sesama muslim. Semoga Allah menjaga diri kita, Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan terus iman kepada diri kita, sehingga iman ini bisa kita bawa ke kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqli tariq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.